Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Usfi Syahrin Pudungge. Saya mahasiswa IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini kami mendapatkan tugas meresensi sebuah buku pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen, yaitu Bapak Salman Alade SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Patah Hati Terindah Karena Allah Adalah Cinta. Dengan judul resensi, percayalah bahwa cinta Allah sangat besar melebihi segalanya. Buku ini ditulis oleh Agung Irawan MN, penerbit PT Kaurama Buana pada tahun 2015 bulan Juli, dan ini merupakan cetakan pertama. Buku ini berjumlah 364 halaman dengan ukuran 13,2 kali 20 cm. Agung Irawan MN ini lahir di Lamongan pada tanggal 1 April 1979. Setelah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Babat Lamongan sambil belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Ulum Langitan, Tuban. Ia melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Akidah dan Filsafat. Kemudian ia melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta. Selama di Mesir, ia banyak menerjemahkan karya sastra Arab, di antaranya naskah drama Taufik Al-Hakim, Tahta Zilal Syams atau Di Bawah Bayangan Matahari, karya klasik Abu A'la Al-Ma'ari, komedi ilahiyah atau komedi langit, dan masih banyak lagi. Sajak-sajak beliau juga sering disiarkan di radio BBC Mesir dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Mahmud Hamzawi. Buku fiksi beliau yang sudah terbit, yaitu salah satunya buku yang sudah saya resensi ini, yang berjudul Patah Hati Terindah Karena Allah Adalah Cinta. Kemudian Dari Lembah Sungai Nil, Hadiah 1000 Menara, Kado Milenium, Negeri Sarang Laba-Laba, Binatang Piaraan, Sungai yang Memerah, Penantian Perempuan, Risalah Para Pendusta, Lelaki Asing, Kota Kairo, dan masih banyak lagi. Sementara karya non-fiksinya yang sudah terbit adalah Kiat Asik Menulis, Kisah-kisah Inspiratif Pembuka Surga, Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra, Haji Backpacker, sebuah memoir 1, sebuah memoir 2, dan ensiklopedia haji. Beberapa puluh buku terjemahan dan saduran dari bahasa Arab juga telah digarap beliau, di antaranya Islam Negara Agama, Menyingkap Rahasia Ruku dan Sujud, 100 Wasiat Nabi, Spirit Al-Quran, Samudra Hakikat, Ashabul Kafi, Ensiklopedia Sains Al-Quran, Menjadi Murid Sejati, dan Tafsir Al-Jilani. Novel Patah Hati Terindah ini merupakan kisah nyata dari sahabat penulis. Di awal buku, penulis mengatakan, novel ini kupersembahkan kepada M, sahabatku, yang telah menceritakan kisah masa lalunya kepadaku, dan yang merupakan tokoh utama dalam kisah ini. Yang berarti novel ini dipersembahkan kepada sahabatnya yang berinisial M, dan juga merupakan tokoh utama dalam novel Patah Hati Terindah ini. Setiap orang pasti pernah merasakan patah hati, merasakan pahitnya hidup, terbuang dan tidak berguna. Sakit memang, tapi pernahkah terpikir bahwa patah hati itu memiliki sisi indah? Patah hati yang ketika merasakannya bukan sedih yang didapat, tapi kebahagiaan dan rasa syukur. Novel yang merupakan kisah nyata dari seorang anak yang bernama Hamdan, anak petani kecil di lereng Pegunungan Kendeng. Orang tuanya berharap ia terlahir sebagai seorang perempuan dan sudah menyiapkan nama Hamdalah untuknya. Tetapi karena ia terlahir sebagai lelaki, jadilah namanya Hamdan. Hamdan memiliki seorang kakak yang bernama Irsyad. Sejak kecil ia merasa berbeda dari kakaknya yang pintar, juga dari anak-anak lain seumurannya. Ia hidup dalam sunyi, sehingganya ia tumbuh nakal, liar, dan tak taat aturan. Dalam keterasingannya, ia ingin berubah,
ingin mendapatkan pengakuan untuk memaknai kehadirannya di atas dunia. Karena bahkan ibunya pun merasa kecewa bahwa bayi yang ia lahirkan bukan perempuan seperti yang ia harapkan. Perjalanan hidupnya sangat sukar dan penuh rintangan. Ketika ia mulai bisa mencintai keluarganya, ayahnya malah pergi ke Jakarta menjadi tukang gerobak sayur agar bisa membiayai sekolahnya. Ketika ia telah sanggup mengatasi kebebalan otaknya dan menjadi siswa berprestasi di sekolah, wali kelasnya melakukan kecurangan dan membuatnya merasa diabaikan. Dan berkali-kali pula ia patah hati terhadap gadis-gadis yang dicintainya. Hamdan merasakan sang ibu lebih memanjakan Irsyad kakaknya daripada dia. Irsyad tidak pernah dimarahi, apalagi dipukul. Karena selalu mendapat perlakuan yang berbeda, Hamdan pun tumbuh menjadi anak yang nakal, suka membangkang. Tapi karena suatu kejadian, Hamdan pun mulai berubah. Dia selalu ingat nasihat kakaknya. Nasihat dari kakaknya yaitu, lebih baik menuruti keinginan ibu yang juga merupakan keinginan ayah. Aku boleh bermain sepuas-puasnya, tetapi tidak boleh lupa membantu orang tuaku. Dan terutama, tidak boleh lupa belajar. Waktu pun membuatnya dekat dan menyadari bahwa sang ayah tidak membenci dirinya. Tapi di saat dia mulai menyadari itu, Hamdan harus rela ditinggal pergi ayahnya untuk merantau ke Jakarta. Sepeninggalnya sang ayah, Hamdan berusaha yang terbaik di sekolah. Tapi dia kembali mengalami patah hati karena seseorang yang disukainya lebih memilih bersama teman sekelasnya. Hamdan tentu saja sedih. Tapi dengan bantuan sang kakak, Hamdan mulai berubah. Nasihat kakaknya selalu dia ingat. Buku-buku pinjaman dari kakaknya juga dia baca dengan teliti. Lalu, sejak kejadian itu, Hamdan pun mulai lebih rajin belajar. Dia menenggelamkan diri pada buku-buku, sehingga pada ujian berikutnya, Hamdan yang biasanya juara dari belakang, kini bisa meraih ranking 2 di kelasnya. Semua orang salut pada Hamdan. Tapi semua itu luntur begitu saja ketika Irsyad kakaknya mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke Suruh sambil mondok. Itu adalah hadiah karena nem kakaknya sangat sempurna. Hamdan kembali dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Hamdan yang nakal dan bodoh sedang kakaknya pintar, pandai mengaji dan berbakti. Hamdan pun kembali patah hati. Hamdan mengatakan, kakakku adalah langit, bahkan mungkin langit ketujuh, sedangkan aku adalah bumi, bahkan mungkin bagian keraknya. Patah hati Hamdan ternyata tidak sampai di situ saja. Ketika waktu terus berjalan dan dia tengah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan mimpi yang ingin dia capai, kecurangan yang dilakukan gurunya kembali membuat Hamdan sedih. Tapi patah hati kali ini berbuah manis karena akibat patah hati ini Hamdan mendapatkan kejutan yang lain, sesuatu yang sudah sejak lama dirindukannya. Hamdan yang kini sudah kelas 3 SMP, ia mengikuti Eptanas, namun sayang karena nilainya dicurangi oleh wali kelasnya sendiri yaitu Sumardi. Pada saat pengumuman hasil ujian, dunia menjadi gelap baginya. Ia pukul meja di depannya sampai hancur. Sampai suatu saat, ia dikirimi surat oleh Ambar, gadis cantik kampung sebelah melalui Munaya. Surat itu berisi pernyataan cinta Ambar kepada Hamdan. Dan Hamdan pun membalas surat itu, bahkan ia langsung mendatangi rumah Ambar bersama Munaya. Sampai di rumah Ambar, ia langsung menyatakan cintanya kepada Ambar. Namun seribu kecewa menghampiri Hamdan. Ia ditolak karena Jamal lebih dahulu menyatakan cintanya kepada Ambar. Kenapa harus selalu Jamal? Ia pesaingku di sekolah. Di urusan asmara pun ia menjadi pesaingku. Apakah aku tak diberi kesempatan untuk mencintaimu, Ambar? Itulah kata yang diucapkan oleh Hamdan dalam hati. Ia pun pulang dengan seribu kecewanya itu. Hamdan terus berjalan menyusuri tepi jalan raya. Ia membayangkan jalan yang ia lewati adalah hatinya, yang untuk kesekian kalinya mengalami patah hati. Ia memasuki rasa sakitnya, masuk ke pedalamannya. Hamdan biarkan perasaan sakit itu menyelimutinya, menjadi bagian darinya, hingga perasaannya menjadi bebas dan perasaan sakit itu perlahan-lahan sirna. Di kedalamannya yang gelap, tiba-tiba Hamdan melihat wajah-wajah yang bercahaya. Pertama, yang muncul adalah wajah kakaknya, lalu wajah ayahnya, lalu wajah ibunya. Mereka tersenyum kepada Hamdan, senyum penuh cinta. Betapa cinta itu begitu dekat dan berharap Hamdan kembali.
Mereka semua seakan mengajak Hamdan pulang. Lalu perlahan-lahan wajah mereka sirna, dan kali ini Hamdan berhadapan dengan cahaya yang hilang gemilang itu, tetapi tidak menyilaukan. Hamdan masuk ke dalamnya, menjadi bagian darinya. Hamdan merasa seperti melayang-layang di langit keindahan. Kemudian Hamdan pun berkata, "Ya Allah yang Maha Cinta, kenapa patah hati ini begitu indah?" Baiklah, itulah cerita singkat dari novel Patah Hati Terindah Karena Allah Adalah Cinta. Kelebihan dari buku ini, jadi novel ini adalah novel yang syarat makna, mengajarkan arti patah hati dilihat dari sisi yang berbeda, mengingatkan orang tua untuk bertindak adil, tidak pilih kasih terhadap anak, dan mengajarkan untuk berusaha keras mencapai impian, bahwa sebuah mimpi bisa dicapai jika mau berusaha dan sabar. Selain itu, ada pula pesan moral melalui kajian ilmu agama. Novel ini diceritakan dengan bahasa yang mudah dicerna. Novel ini bukan buku keagamaan, namun kentalnya ilmu agama pada masa itu yang diceritakan oleh penulis dengan sangat menarik. Adapun kekurangan dari novel ini, yakni karena kisah ini hanya terhenti sampai Hamdan lulus SMP, jadi membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kehidupannya. Namun sekiranya pembaca sudah banyak mengambil pelajaran berharga dari perjalanan hidup seorang anak petani yang penuh makna itu. Jadi buku ini sangat menarik bagi yang membacanya, terutama di kalangan anak muda. Sebelum saya tutup, ada satu perkataan yang membuat kita termotivasi, yaitu perkataan dari kakak Hamdan yang bernama Irsyad. Dia mengatakan bahwa berikan cintamu pada ilmu, niscaya ilmu akan membalasnya. Baik, itulah resensi dari buku novel yang berjudul Patah Hati Terindah Karena Allah Adalah Cinta. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.